Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, selamat malam Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting malam hari ini, dan juga teman-teman yang setia mengikuti dan mendengarkannya lewat live streaming melalui Facebook atau YouTube. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Stefanus Liwijaya dalam renungan-renungan arti kehadiran Tuhan. Bapak Ibu, saya merasa hari-hari ini Tuhan sedang bekerja secara luar biasa di dalam kehidupan banyak anak-anak Tuhan. Dan saya percaya Tuhan juga sedang bekerja di dalam kehidupan Bapak Ibu, saudara semua. Dan malam hari ini, saya percaya Tuhan sedang menjamah dan melawat Bapak Ibu, saudara semuanya. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu saat ini merasakan ada sukacita, ada dorongan untuk menyembah Tuhan, itu adalah Roh Kudus sedang bekerja di dalam dirimu. Bapak Ibu, saya mau sampaikan Bapak Ibu, bahwa penyembahan kita itu berharga di mata Tuhan. Penyembahan kita sanggup untuk kita boleh memiliki akses langsung sama Tuhan. Dan Bapak Ibu tahu apa yang terjadi ketika Bapak Ibu menyembah Tuhan. Bapak Ibu akan semakin menjadi serupa dengan yang disembah. Amin. Bapak Ibu akan menjadi semakin mirip dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan Bapak Ibu, yaitu untuk semakin serupa dengan gambaran anaknya. Itulah kuasa penyembahan. Dan saya mau sampaikan itu Bapak Ibu. Dan Roh Kudus sedang mendorong saya untuk katakan itu buat Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah memilih hadir pada malam hari ini dalam Zoom meeting malam hari ini, percayalah Bapak Ibu, bahwa Bapak Ibu setelah selesai ibadah Zoom ini, Bapak Ibu tidak akan sama lagi. Karena Bapak Ibu sudah berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Dan tidak ada satupun dari Bapak Ibu yang tidak akan mengalami lawatan Tuhan malam hari ini. Amin. Jadi saya berharap sesuatu terjadi malam hari ini. Dan jangan biarkan malam ini menjadi malam yang biasa-biasa saja. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu bisa membuat sesuatu yang baru di dalam hidup Bapak Ibu. Kasihnya selalu baru setiap hari. Dan akan ada sukacita, damai sejahtera, pemulihan yang Tuhan berikan buat Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu sedang alami saat ini, hari-hari ini. Apapun itu, apapun situasi, kondisi yang terjadi saat ini. Percayalah Bapak Ibu, ketika kita datang menghampiri hadirat, ketika kita datang menyembah Dia, Bapak Ibu akan mendapatkan kelegaan, penghiburan, dan jawaban atas pergumulan Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-96. Dan Bapak Ibu bisa kembali mendengarkan kembali renungan-renungan arti kehadiran yang sudah saya sampaikan melalui link YouTube dan link Facebook yang sudah Pak Heni share lewat WhatsApp Discipleship Zoom. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali membahas dan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-96. Dan malam hari ini saya beri tema about worship dan subtemanya adalah heart. Heart of worship. Bapak Ibu siap terima firman Tuhan malam hari ini? Berapa banyak yang siap diberkati oleh firman Tuhan? Boleh lambaikan tangan buat Tuhan. Ya, haleluya. Nah Bapak Ibu, seperti yang sudah saya katakan, malam hari ini dan beberapa minggu ke depan kita akan terus belajar tentang worship ini. Bapak Ibu, ada 7 hal yang mau saya sampaikan dari kata worship ini. Dan tentunya ini tidak bisa menggambarkan secara utuh tentang penyembahan ini. Tetapi biarlah ini memberikan kepada Bapak Ibu pengertian untuk Bapak Ibu semakin mengenal pribadi Allah. Yang pertama adalah whole, yang berarti utuh.
atau seluruhnya. Nah, penyembahan kepada Tuhan menuntut seluruh keberadaan kita. Seluruhnya Bapak Ibu. Dan bukan sebagian. Jadi seluruh keberadaan kita. Artinya seluruh hidup kita. Sebagai living sacrifice. Nah, yang kedua adalah obedience. Atau ketaatan. Bapak Ibu, disinilah kata worship. Kata penyembahan pertama kali muncul. Di dalam Alkitab. Yaitu di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang ke-5. Ketika Allah menyuruh Abraham mempersembahkan anaknya yang bernama Ishak. Dan ini permintaan yang sangat berat buat Abraham. Nah, apa yang menunjukkan bahwa Abraham adalah seorang penyembah yang benar, Bapak Ibu? Sikap hatinya. Iya, sikap hatinya. Sikap hati yang bagaimana, Bapak Ibu? Sikap hati yang taat kepada perintah Tuhan. Apapun yang Tuhan suruhkan dan dia berkata, ini aku Tuhan, aku mau melakukan segala perintahmu. Sikap hati yang percaya akan janji Tuhan. Seorang penyembah yang benar seperti Abraham, dia memiliki sikap hati yang percaya akan janji Tuhan. Dan sikap hati yang rela berkorban bagi Tuhan. Nah, yang ketiga adalah relationship atau hubungan. Nah, Bapak Ibu, bagaimana supaya kita memiliki hubungan dengan Tuhan? Bagaimana supaya kita memiliki relationship dengan Tuhan? Bagaimana supaya kita memiliki keintiman dengan Tuhan? Bagaimana kita harus menyembah Tuhan? Bapak Ibu, relationship, hubungan atau keintiman dengan Tuhan tidak hanya ditentukan ketika kita tadi menyanyi dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya Tuhan selalu merindukan Bapak Ibu untuk menyembah Dia. Tapi bukan berarti Tuhan itu fanatik untuk disembah. Bukan begitu Bapak Ibu. Bukan. Tapi lebih kepada respect atau menghormati Dia. Tuhan mau Bapak Ibu menyembah kepadanya karena kita respect kepada Dia. Bapak Ibu, segala sesuatu diciptakan pasti memiliki tujuan, bukan? Demikian juga ketika Tuhan menciptakan manusia. Apa yang menjadi tujuan Tuhan menciptakan manusia? Yaitu untuk menjadi penyembah-penyembahnya. Untuk menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Jadi ketika manusia diciptakan, Tuhan punya satu keinginan. Yaitu supaya manusia punya relationship. Punya hubungan dengan Dia. Tuhan menghendaki adanya satu hubungan dengan manusia. Hubungan antara penyembah dan yang disembah. Tuhan menghendaki adanya satu keintiman dengan manusia. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka hubungan itu menjadi putus. Manusia terpisah dari Allah. Tapi Allah terus mencari manusia. Supaya manusia kembali memiliki hubungan dengan Dia. Bapak Ibu lihat, tokoh-tokoh di dalam kitab-kitab perjanjian lama. Yang Tuhan cari itu adalah relationship, hubungan, keintiman. Henokh, Abraham, Yusuf, Musa, Daniel, dan seterusnya. Semuanya memiliki relationship. Semuanya memiliki hubungan, keintiman dengan Tuhan di dalam hidupnya. Itulah yang Tuhan cari. Kata yang keempat adalah spirit. Worship in spirit. Menyembah di dalam roh. Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan menyembah di dalam roh? Bagaimana Bapak Ibu bisa menyembah Bapa di dalam roh? Nah Bapak Ibu, itu yang harus Bapak Ibu tahu. Bapak Ibu saudara saya diciptakan sebagai manusia. Bapak Ibu diciptakan Tuhan serupa dan segambar dengan Allah. Sedangkan tumbuh-tumbuhan dan binatang tidak serupa dengan Allah. Tetapi manusia serupa dengan dan segambar dengan Allah. Kenapa Bapak Ibu? Karena manusia memiliki roh selain daripada jiwa dan tubuh. Nah Bapak Ibu, apa itu spirit? Apa itu roh? Spirit atau roh adalah kesadaran akan adanya Tuhan. Kerinduan akan Tuhan. Dan itu adalah spirit kita, roh kita. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara kita menyembah Tuhan di dalam roh? Bapak Ibu, biarlah Alkitab yang menjawabnya sendiri.
pertanyaan ini. Bapak Ibu, di dalam surah 1 Korintus pasal 14 ayat 15, Rasul Paulus di sini menjelaskan begini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu perhatikan. Rupanya ada area di mana Bapak Ibu, Saudara dan saya berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dengan jiwa, dengan akal budi kita. Dan ada juga area di mana Bapak Ibu berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dengan roh. Nah, pertanyaannya, kapan Bapak Ibu memuji dan menyembah Tuhan dengan jiwa, dengan akal budi? Saat Bapak Ibu memakai bahasa manusia. Saat tadi kita memuji dan menyembah Tuhan, iya kan? Itulah memuji dan menyembah Tuhan dengan jiwa atau dengan akal budi. Tapi Bapak Ibu lihat, Alkitab mengajar, tidak cukup berdoa dan menyembah dalam area jiwa saja. Ingat ayat dalam Injil Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Ayat yang sudah tidak asing buat kita. Yang Bapa cari adalah penyembah benar. Yang menyembah Bapa di dalam apa? Dalam roh dan kebenaran. Jadi apa itu memuji dan menyembah Tuhan dalam roh? Memuji dan menyembah dalam roh adalah momen di mana kita memuji dan menyembah di dalam bahasa roh. Yaitu ketika roh kita bersama-sama dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Itulah arti menyembah di dalam roh. Nah, yang kelima adalah heart. Heart of worship. Hati yang menyembah. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan belajar lebih jauh lagi tentang worship ini. Tentang penyembahan ini. Dan saya percaya bahwa Tuhan mau bawa Bapak Ibu ke penyembahan ke level yang lebih tinggi lagi. Amin. Nah, Bapak Ibu, seperti yang sudah Bapak Ibu ketahui, terminologi dari kata penyembahan adalah hubungan. Dan kata yang dipakai adalah proskuneo. Kata yang dipakai ini diterjemahkan dalam bahasa Inggrisnya mencium atau tukis. Tapi arti lain daripada proskuneo ini adalah tersungkur di hadapan atau bersujud di hadapan. Tersungkur atau bersujud di sini berarti tersungkur atau bersujud sampai mukanya ke tanah. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab Wahyu pasal yang keempat, ayat yang ke-10 dan ke-11, firman Tuhan mengatakan, mari kita lihat, Wahyu pasal yang keempat, ayat yang ke-10 dan ke-11, di situ dikatakan bahwa, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu. Sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Bapak Ibu, di sorga para tua-tua, ke-24 tua-tua yang paling dihormati dan disegani, ketika yang Maha Kuasa itu hadir, dikatakan mereka melemparkan mahkotanya, lalu tersungkur dengan mukanya sampai ke tanah, menyembah yang Maha Kuasa. Dikatakan mereka itu sedang proskuneo. Mereka sedang menyembah dengan cara bersujud atau tersungkur di hadapan Tuhan, Allah yang menciptakan segala sesuatu. Nah, itulah arti dari proskuneo, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menyembah Tuhan, hal yang pertama adalah proskuneo itu harus lahir di dalam hati ini. Dan ini adalah sebuah sikap hati. Kalau Bapak ingin memiliki hati yang menyembah, maka yang pertama-tama adalah Bapak Ibu harus memiliki sikap hati yang tersungkur atau bersujud di hadapan Tuhan. Baru setelah itu, kalau sikap hati Bapak Ibu keluar menyembah dari hati ini, maka akan keluar penyembahan.
dalam bentuk ekspresi tersungkur atau bersujud di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, itulah yang namanya penyembahan. Proskuneo itu selalu dimulai dari hati yang rindu untuk memuliakan Tuhan. Menghormati Tuhan itu selalu dimulai dari hati, kemudian terpancar dalam bentuk ekspresi. Nah Bapak Ibu, ada banyak kisah di dalam Alkitab yang menggambarkan tentang proskuneo ini. Dan ini sangat berhubungan dengan kualitas hati, kualitas dari sebuah hati. Tapi malam hari ini kita akan belajar dari seorang yang bernama Maria, yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 sampai 40. Di sini dikatakan mengenai Maria dan Marta. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 sampai ke-40. Ayat ke-38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan, di dalam Alkitab ada banyak nama Maria. Dan saya berharap Bapak Ibu mengerti. Paling tidak ada 6 Maria yang berbeda yang tercatat di dalam Alkitab ini. Ada Maria Ibu Yesus yang melahirkan Tuhan Yesus. Ada juga Maria Magdalena yang ternyata tadinya adalah seorang pelacur yang dihinggapi oleh 7 roh jahat. Tapi akhirnya Tuhan bebaskan dan selamatkan hidup Maria Magdalena ini. Dan Alkitab mencatat juga ada Maria dari Betani, yaitu saudara Marta dan saudara dari Lazarus. Lalu Alkitab mencatat juga ada Maria yang adalah ibu dari Rasul Yohanes dan Rasul Yakobus. Lalu Alkitab juga mencatat ada Maria dari Yohanes Markus. Dan itu adalah Markus yang mencatat kitab Injil Markus. Lalu ada juga Maria yang Alkitab catat di dalam zaman Rasul Paulus. Dia adalah Maria yang membantu pelayanan Rasul Paulus. Nah, malam hari ini, dari kisah yang sudah kita baca tadi, di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 tadi, ini merupakan sebuah peristiwa yang dialami oleh Maria, Marta, dan Lazarus yang berasal dari Betani. Bapak Ibu, yang menarik di dalam kisah ini adalah sikap Marta yang mengeluh kepada Yesus. Marta komplain kepada Yesus. Marta mengkritik Maria saudaranya. Karena ketika Tuhan Yesus dengan murid-muridnya menginap di rumah mereka di Betani, rupanya Marta ini sibuk masak untuk melayani Yesus makan. Sibuk untuk mempersiapkan makanan. Sedang Maria duduk di dekat kaki Yesus. Bapak Ibu bisa bayangkan peristiwa ini? Ketika Marta merasakan kecapean, ketika Marta merasakan kesepian dalam melakukannya sendirian, lalu Marta berkata kepada Yesus, Tuhan, kenapa engkau tidak peduli kan aku? Suruhlah Maria juga membantu aku. Tapi Yesus berkata apa Bapak Ibu? Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Lalu Yesus berkata, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria lebih memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Bapak Ibu lihat, bagaimana Tuhan Yesus berkata, Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya.
Bapak Ibu, mari kita katakan bersama-sama bagian yang terbaik. 1, 2, 3. Bagian yang terbaik. Nah, Bapak Ibu, saya berdoa supaya Bapak Ibu dapat mengerti dan memahami apa yang dimaksud dengan bagian yang terbaik ini. Amin. Amin. Bapak Ibu, apa ini maksud dengan bagian yang terbaik itu? Bagian yang terbaiknya adalah Maria suka duduk dekat kaki Yesus. Maria suka duduk menyembah dan mendengarkan firman di kaki Yesus. Maria punya tempat favorit. Itulah kaki Yesus. Bapak Ibu, mari kita baca sekali lagi ayat yang ke-39 di dalam Injil Lukas ini. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Bapak Ibu, mari kita belajar tentang penyembahan dari Maria ini. Mari kita belajar tentang worship of Mary. Nah, Bapak Ibu, di dalam Alkitab, paling tidak saya temukan ada 3 peristiwa yang berkenaan yang dialami oleh Maria dari Betani ini. Di dalam Lukas pasal 10 yang tadi sudah kita baca, peristiwa itu mencatat tentang Maria yang ketika itu diprotes oleh Marta. Dan akhirnya Bapak Ibu, Yesus berkata bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik. Kemudian kalau Bapak Ibu baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11, Maria dari Betani ini juga mengalami persoalan. Ketika saudara yang mereka cintai, yaitu Lazarus, mengalami sakit dan kemudian mati. Dan setelah dikubur selama 4 hari, akhirnya Yesus datang. Dan Yesus berkata kepada Lazarus, Lazarus keluarlah. Dan Lazarus yang telah mati itu dibangkitkan kembali oleh Tuhan. Lalu kalau Bapak Ibu baca di dalam Yohanes pasal yang ke-12, apa yang terjadi setelah Lazarus dibangkitkan? Mereka membuat pesta buat Yesus. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Bagi Yesus, di rumah Simon si Kusta, pesta itu dirayakan di kota Betani. Di rumah Simon si Kusta. Dan Bapak Ibu tahu, Simon si Kusta ini adalah seorang yang telah disembuhkan oleh Yesus. Dan Simon ini ternyata adalah sahabat daripada Maria juga. Sahabat Marta, sahabat Lazarus. Maka akhirnya dibuat pesta bagi Yesus. Tapi ada hal yang menarik Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu perhatikan. Sementara semua orang sibuk berpesta, Maria dari Betani ini datang dan membawa setengah kati minyak nur wastu yang mahal harganya. Lalu dia pecahkan buli-buli minyak itu. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Lalu Maria dengan air mata cintanya menyembah dan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Nah Bapak Ibu, mari kita belajar dari peristiwa-peristiwa yang terjadi yang dicatat oleh Alkitab tentang Maria ini. Bapak Ibu bisa melihat bahwa Maria ini, dia memiliki hati yang rindu untuk menyembah dan rindu untuk berada dekat dengan Tuhan dan berada di kaki Yesus. Maria memiliki hati yang menyembah. Maria memilih satu tempat yang menjadi tempat kesukaannya, yaitu berada di kaki Yesus. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk menyembah dan mendengarkan firman-Nya. Nah, yang menjadi pertanyaan begini Bapak Ibu. Saya kan seorang pekerja, saya sibuk, banyak tanggung jawab. Nggak ada dan nggak punya asisten rumah tangga. Dan semua harus saya kerjakan sendiri. Dan kalau saya harus nyembah Tuhan, duduk dan berada dekat kaki Yesus, gimana dengan yang lainnya? Bapak Ibu, memang kita harus tetap mengerjakan tugas kita. Dan jangan lalaikan itu.
Tapi dimanapun kita berada, sebetulnya asal hatimu punya kerinduan untuk menyembah Tuhan, Bapak Ibu memiliki hati yang menyembah, untuk rindu selalu menyembah Tuhan, Bapak Ibu bisa lakukan di mana saja. Di rumah, di kantor, di pekerjaan, di perjalanan. Kapan saja dan di mana saja. Bapak Ibu bisa menyembah Tuhan, amin. Dan lihat Bapak Ibu, Maria ini memiliki hati yang rindu untuk menyembah Tuhan. Bapak Ibu lihat, apa hasilnya buat orang yang memiliki hati yang menyembah, Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu berpikir kalau Bapak Ibu duduk di dekat kaki Yesus dan menyembah Yesus? Bapak Ibu berada di rumah dan baca firman, menyembah Tuhan, Bapak Ibu itu pikir buang-buang waktu dan sia-sia? Tidak Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu apa yang dialami oleh Maria karena dia menjadi seorang penyembah? Ternyata ketika Maria memiliki hati yang menyembah, Maria mendapatkan pembelaan dari Tuhan. Maria mendapatkan yang namanya God defense. Buktinya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu perhatikan. Ketika Marta saudara Maria datang kepada Yesus dan menyuruh Maria untuk membantunya, Bapak Ibu saya mau tanya, Maria dengar nggak? Dengar Bapak Ibu. Tapi apa yang Maria lakukan? Maria tetap berada di dekat kaki Yesus. Dan Maria tidak berbicara apapun. Tidak berbicara sepatah kata pun. Tapi yang berbicara siapa Bapak Ibu? Yesus. Yesus yang berbicara. Yesus yang langsung membela Maria. Dan kemudian Marta diberitahu, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Yang tidak akan diambil daripadanya. Haleluya. Nah kemudian Bapak Ibu, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12, saat semua orang berpesta di rumah Simon si Kusta, dan Maria meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal harganya. Dan pada saat itu, Yudas Iskariot, salah seorang dari murid Yesus, menyalahkan Maria, mengkritik Maria, karena itu dianggap sebagai pemborosan. Dan seharusnya itu bisa dijual, dan kemudian hasilnya bisa diberikan kepada orang miskin. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Maria mendengar apa yang dikatakan oleh Yudas Iskariot tadi. Maria mendengar kritikan dari Yudas Iskariot. Tapi yang menarik, Maria diam saja dan merasa tidak terganggu. Maria tetap berada di kaki Yesus dan menyeka kaki Yesus. Dan yang membelanya siapa Bapak Ibu? Yesus. Lalu Yesus berkata kepada Yudas Iskariot, biarkanlah dia melakukan hal ini untuk mengingat hari penguburanku. Karena orang yang miskin selalu ada padamu. Tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Bapak Ibu lihat, kalau Bapak Ibu menjadi seorang penyembah Tuhan, seorang yang memiliki hati yang menyembah, yang selalu rindu untuk menyembah Tuhan, Tuhan akan membela hidup Bapak Ibu. Amin. Dan Tuhan akan memenuhi segala keperluan Bapak Ibu sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Amin. Tuhan. Nah Bapak Ibu, hari-hari ini kita tahu ada banyak orang yang jahat. Dan orang-orang semakin bertambah jahat di sekitar hidup Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu nggak usah heran. Kenapa Bapak Ibu? Karena Alkitab sudah mengatakannya. Bahwa di akhir zaman ini, orang akan semakin egois. Semakin mementingkan dirinya sendiri. Dan semakin jahat. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan kita, Bapak Ibu, Saudara dan saya, perlu pembelaan. Amin. Nah, siapa yang akan membela kita, Bapak Ibu? Yesus. Yesus. Dialah yang akan membela kita. Dialah pembela kita. Ketika kita, Bapak Ibu, Saudara dan saya menjadi penyembahnya.
dan memiliki hati yang menyembah dan selalu rindu untuk menyembah Tuhan. Amin. Nah, berikutnya, apa yang akan Bapak Ibu alami kalau Bapak Ibu memiliki hati yang menyembah seperti Maria? Bapak Ibu tidak hanya memperoleh pembelaan dari Tuhan, tetapi Bapak Ibu juga akan mendapat pertolongan dari Tuhan. Bapak Ibu akan memperoleh God's help. Bapak Ibu perhatikan, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11, ketika kakak dari Maria dan Marta itu, yang namanya Lazarus, sakit dan akhirnya mati, kemudian setelah Lazarus mati dan sudah dikuburkan selama 4 hari, dan saat Yesus tiba dari kota lain, kemudian Yesus datang ke Betani. Tiba-tiba saudaranya Marta menyumpai Yesus. Tapi Bapak Ibu perhatikan, Marta tidak menyembah Yesus. Dan Bapak Ibu tahu, ternyata Tuhan tidak langsung bergerak menolong Lazarus. Tetapi begitu Maria menyusul ke tempat Yesus berada, kemudian Maria tersungkur di depan kaki Yesus. Maria sujud menyembah Tuhan. Dan Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Penyembahan membangkitkan hati Tuhan untuk segera menolong dan memberikan pertolongan. Amin Bapak Ibu. Lalu Yesus bertanya, "Di manakah engkau baringkan dia?" Lihatlah Tuhan, itu tepatnya. Dan Yesus akhirnya membangkitkan Lazarus. Bapak Ibu, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Nah, Bapak Ibu, siapa di antara Bapak Ibu yang malam hari ini sedang mengalami pergumulan hidup? Yang butuh pertolongan Tuhan malam hari ini? Boleh lambaikan tangan. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama mengatakan, "Tuhan, tolonglah aku. Tolonglah hidupku. Di saat aku tidak sanggup lagi, aku percaya di situ tanganmu bekerja." Ada satu pujian yang mengatakan, "Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja." Amin. Bapak Ibu, malam hari ini, mungkin Bapak Ibu berkata, "Masalahku berat. Persoalanku seakan-akan tidak ada lagi jalan keluar." Dengar baik-baik Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menjadi penyembah Tuhan, Bapak Ibu memiliki hati yang menyembah, memiliki hati yang selalu rindu untuk menyembah, pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Amin. Bapak Ibu, every miracle in the Bible first start as a problem. Semua mukjizat di dalam Alkitab dimulai dari persoalan. Jadi Bapak Ibu, apapun masalah Bapak Ibu malam hari ini, mungkin Bapak Ibu mengalami persoalan keluarga, persoalan ekonomi, persoalan keuangan, persoalan pekerjaan, persoalan kesehatan, apapun itu. Bapak Ibu percayalah, di balik semua itu ada mukjizat yang Tuhan sediakan buat Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu yang percaya ada mukjizat boleh lambaikan tangan. Haleluya. Bapak Ibu katakan, pertolonganku datangnya daripada Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memiliki hati yang menyembah, bukan hanya pembelaan, bukan hanya pertolongan, tapi Bapak Ibu juga akan mengalami peninggian daripada Tuhan. Bapak Ibu akan mengalami yang namanya God promotion. Amin. Bapak Ibu, mari kita akan membacanya di dalam Injil Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-13. Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-13. Bapak Ibu, setelah Yudas menyalahkan dan mengkritik apa yang dilakukan oleh Maria,
ketika Maria meminyaki kaki Yesus dan menyatakan termasuk yang mahal harganya. Apa yang Yesus katakan di dalam Injil Matius 26 ayat yang 13 ini? Nah, Bapak Ibu, mari kita membacanya. Injil Matius 26 ayat 13 mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana Injil diberitakan ke seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat Dia. Jadi Bapak Ibu, apa yang kita lakukan di dalam penyembahan, Tuhan akan hargai. Tuhan akan mengingatnya. Bapak Ibu, percayalah, manusia bisa dan gampang untuk melupakannya. Tetapi Tuhan selalu mengingat penyembahan Bapak Ibu. Milikilah hati yang selalu rindu untuk menyembah. Dan Tuhan akan mengangkat hidup Bapak Ibu. Dan akan meninggikan hidup Bapak Ibu. Tuhan akan mempromosikan Bapak Ibu. Seperti apa yang Maria sudah lakukan. Sampai saat ini. Setiap kali Injil diberitakan. Apa yang dilakukannya itu akan disebut juga untuk mengingat Dia. Amin. Nah Bapak Ibu, lihat betapa beruntungnya kalau Bapak Ibu menjadi penyembah Tuhan. Memiliki hati yang menyembah dan selalu rindu untuk menyembah Tuhan. Yang suka duduk di dekat kaki Tuhan. Yang menjadikan Tuhan sebagai tempat penyembahan hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu akan mengalami pembelaan. Bapak Ibu akan mengalami pertolongan Tuhan. Dan akan mengalami peninggian dari Tuhan. Bapak Ibu akan diangkat dan diberkati dan ditinggikan oleh Tuhan. Amin. Nah, yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah bagaimana Bapak Ibu bisa mengalami dan memiliki hati yang menyembah seperti Maria? Bagaimana kita menjadi penyembah seperti Maria? Bapak Ibu, ternyata kalau Bapak Ibu pelajari tentang penyembahan Maria ini, ada beberapa hal yang dapat kita teladani. Yang pertama bahwa kehadiran Tuhan itu harus menjadi lebih penting dari apapun juga. The presence of God has to be more important. Bapak Ibu, bagi Maria, kehadiran Yesus lebih penting dari apapun juga. Bapak Ibu, ternyata inilah yang menjadi rahasianya. Bahwa kehadiran Tuhan itu harus lebih penting dari apapun juga. Mari Bapak Ibu kita akan baca sekali lagi di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-39 tadi. Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 39 dikatakan, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Bapak Ibu perhatikan, ketika Yesus dengan murid-muridnya datang dan menginap di rumah Maria, Marta, dan Lazarus. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Marta ketika melihat Yesus datang, Marta sibuk menyiapkan makanan. Marta sibuk menyiapkan segala sesuatu dan melayani Yesus. Tapi berbeda dengan Maria. Maria duduk dekat kaki Yesus. Dan dia mendengarkan Yesus. Dia sembah Yesus. Loh, kalau gitu nggak perlu dong kita melayani Tuhan seperti Marta. Jadi kita nyembah saja. Melayani pribadi Tuhan saja. Salah Bapak Ibu. Bapak Ibu harus tahu, Maria bukan orang yang malas. Maria bukan hanya melayani pribadi Yesus. Bapak Ibu bisa melihat di dalam kitab Injil-Injilnya yang lainnya. Maria juga melakukan pelayanan bagi Yesus. Dan dia berikan yang terbaik. Jadi Bapak Ibu harus tahu, kalau Bapak Ibu melayani pribadi Yesus, Bapak Ibu juga pasti melayani pekerjaan Yesus. Tapi apa yang terjadi? Bagi Maria, ternyata kehadiran Tuhan, kehadiran Yesus jauh lebih penting daripada pelayanan. Jauh lebih penting daripada urusan makanan. Jauh lebih penting daripada soal kerjaan. Jauh lebih penting daripada pendapat orang. Dan dari persoalannya. Dan dari perasaannya sendiri. Bapak Ibu, Maria menganggap kehadiran Yesus
lebih penting dari segalanya. Itu rahasia yang pertama. Rahasia yang kedua penyembahan Maria adalah kehadiran Yesus harus diresponi dengan cinta. The presence of God has to be responded with love. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-32 sampai 36. Bapak Ibu, ini adalah peristiwa kematian Lazarus. Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat 32 sampai ke-36, di situ dikatakan, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungguhlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Nah, Bapak Ibu perhatikan, apa yang dikatakan oleh Maria, itu juga yang dikatakan oleh Marta. Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tapi Bapak Ibu, apa yang membuatnya berbeda? Penekanannya. Maria menangis sambil tersungkur di kaki Yesus. Dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia. Mari Bapak Ibu kita akan lanjutkan di ayat yang ke-33. Di situ dikatakan, ketika Yesus melihat Maria menangis, dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masjullah hatinya. Bapak Ibu, inilah air mata kesedihan Maria. Dan juga air mata penyembahan Maria kepada Yesus. Maka dikatakan, masjullah hatinya. Masjullah hati Yesus. Bapak Ibu, hati Yesus pun menjadi hancur melihat air mata kesedihan, air mata cinta penyembahan yang diluapkannya. Dan Yesus pun terharu. Lalu kemudian Yesus bertanya, dan ini ditulis di dalam ayat yang ke-34. Di manakah dia kamu baringkan? Jawabnya, Tuhan, marilah dan lihatlah. Ayat yang ke-35, maka menangislah Yesus. Ayat 36, kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Kasih siapa Bapak Ibu? Kasih Yesus. Kepada siapa Bapak Ibu? Kepada Maria. Bapak Ibu perhatikan, sebelum Maria datang kepada Yesus, Marta sudah lebih dahulu datang menemui Yesus dengan argumentasi, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tapi Yesus mendiamkan Marta. Tapi saat Maria datang dan tersungkur di kaki Yesus, Bapak Ibu perhatikan, saat Maria datang dan tersungkur di kaki Yesus, saat Maria datang menyembah di kaki Yesus, dan dia mengucapkan kalimat yang sama, Tuhan, sekiranya engkau di sini, saudaraku pasti tidak mati. Bapak Ibu, kalimat yang diucapkan Maria berbeda penekanannya. Kalimat yang diucapkan Maria bukanlah kalimat argumentasi. Kalimat yang diucapkan Maria adalah kalimat meminta tolong. Dan seperti yang dicatat oleh Alkitab, maka Yesus pun ikut menangis. Kemudian Yesus segera bertindak dan menolong dan memberikan mukjizat. Akhirnya Lazarus bangkit dari kematiannya. Bapak Ibu, kehadiran Tuhan harus diresponi dengan cinta. Dengan cinta yang kuat. Dengan cinta yang membara. Kenapa Bapak Ibu? Dengar baik-baik Bapak Ibu. Karena kasih Bapak Ibu akan menarik kasih daripada Tuhan. Amin. Karena kasih Bapak Ibu akan menarik kasih daripada Tuhan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca di Alkitab, Yesus sebenarnya tinggalnya di Nazaret, Galilea. Dekat dengan Danau Galilea. Tetapi terkadang Yesus juga melayani ke Yerusalem. Tapi Yesus tidak pernah menginap di Yerusalem. Dan setiap kali setelah Yesus melayani di Yerusalem, pada sore hari Yesus berjalan kaki dengan murid-muridnya ke kota Betani.
dan tinggallah di kota Betani. Bapak Ibu tahu nggak Yesus tinggal di mana? Yesus tinggal di rumah Maria, Marta, dan Lazarus. Kenapa Bapak Ibu? Karena ada kasih yang membuat Yesus tertarik tinggal di dalam rumah Maria. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu mau disertai Tuhan? Katakan amin. Bapak Ibu mau menjadi tempat di mana Yesus tinggal di dalam hidupmu? Responi dengan cinta. Bapak Ibu, kalau seseorang sangat cinta, sudah sangat cinta, seperti halnya Rasul Paulus. Rasul Paulus ini bilang seperti ini. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, walaupun aku melayani dengan luar biasa, namun jika tidak ada kasih, semua akan sia-sia. Tanpa cinta, semua akan sia-sia. Saudara, satu pujian yang luar biasa, yang katakannya seperti gini. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Jadi Bapak Ibu, mari responi kehadiran Tuhan dengan cinta yang membara, dengan cinta yang menyala-nyala. Maka hidup Bapak Ibu akan mengalami banyak mukjizat dan pertolongan dari Tuhan. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Nah Bapak Ibu, rahasia penyembahan Maria yang ketiga adalah kehadiran Tuhan harus diresponi dengan tindakan extraordinary. The presence of God has to be responded with extraordinary action. Dengan tindakan yang istimewa. Dengan tindakan yang lebih dari yang biasa-biasa. Dengan tindakan yang luar biasa. Kenapa Bapak Ibu? Mari kita akan membaca ini dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ketiga, di situ dikatakan bahwa maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Bapak Ibu perhatikan, seorang yang memiliki hati yang menyembah, seorang yang memiliki hati yang selalu rindu untuk menyembah seperti Maria, di dalam hidupnya dia rindu untuk selalu memberikan yang terbaik. Apa yang terbaik yang Maria berikan kepada Yesus Bapak Ibu? Penyembahan. Bapak Ibu, mari kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Maria di tengah-tengah pesta yang sedang berlangsung. Apa yang Maria lakukan di saat semua orang sibuk dengan pesta? Di saat semua orang sibuk makan, sibuk ngobrol, sibuk melayani. Maria datang tersungkur di kaki Yesus dan memberikan yang extraordinary. Memberikan sesuatu yang sangat berharga. Memberikan sesuatu yang sangat mahal harganya. Dan dia datang di kaki Yesus. Dia pecahkan penutup botol minyak itu. Dan kemudian dia tuangkan minyak itu. Minyak yang mahal itu. Dan dengan air mata penyembahannya, dia mengurapi kaki Yesus dengan minyak itu. Dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Bapak Ibu tahu nggak? Yesus sangat terkesan dengan apa yang dilakukan oleh Maria. Karena di tengah-tengah orang banyak yang hadir di tengah-tengah pesta itu, ada seorang yang membawa persembahan yang extraordinary. Ada seorang yang membawa persembahan yang istimewa. Ada seorang yang membawa persembahan yang tidak biasa-biasa, tetapi yang luar biasa. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu, ada banyak anak-anak Tuhan di mana-mana. Tapi biarlah Bapak Ibu saudara saya, ada anak-anak Tuhan yang mau membawa persembahan yang extraordinary buat Tuhan. Amin. Bapak Ibu, mari kita belajar untuk membawa persembahan yang terbaik.
yang spesial, yang istimewa, yang extraordinary buat Tuhan. Mari kita bawa penyembahan kita kepada Tuhan sebagai hadiah yang terbaik, sebagai latreo untuk Sang Raja Yesus Kristus. Bapak Ibu, inilah yang Tuhan mau dan yang Tuhan cari, yaitu orang yang memiliki hati yang rindu untuk selalu menyembah dan yang selalu memberikan yang terbaik di dalam hidupnya. Amin. God bless you all. Nah Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan malam hari ini, dan di akhir dari renungan ini saya mau menaikkan satu pujian, hati yang menyembah. Biarlah pujian ini boleh memberkati kita semuanya. Mari Bapak Ibu, kita akan angkat pujian ini bersama-sama sebagai penyembahan kita, sebagai persembahan yang terbaik yang kita persembahkan bagi Raja kita, Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kita. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Ku datang Tuhan, memohon wajah-Mu dengan hati hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesus, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hatiku. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesus, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesus, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesus, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Amin.
Haleluya. Amin, amin. Terpujilah Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini. Dan Bapak Ibu bisa mengikuti dan mendengarkan kembali renungan yang akan saya sampaikan minggu depan dalam Zoom meeting Evangelist Planner ini, dalam Zoom meeting Discipleship ini. Dan saya percaya setiap firman Tuhan, setiap kebenaran yang sudah disampaikan itu akan mengubah hidup Bapak Ibu Saudara saya. Dia adalah firman yang hidup, dia adalah firman yang kuat, dia adalah yang firman hidup yang tajam, yang bisa menembus setiap dimensi kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Apapun itu, sekalipun, walaupun bagaimanapun hidup Bapak Ibu. Dan percayalah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mencari kebenaran kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada Bapak Ibu. Amin. God bless you. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau menambahkan atau yang mau bertanya, nanti Pak Heinz dan Pak Lepri yang mau menjawabnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan kembali mengucap syukur buat renungan yang sudah kita dengar dan yang sudah saya sampaikan, dan kita akan berdoa.